Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yasin Romli dan teman saya Dina Melinda akan menerangkan materi Sultan Agung versus Jipikon. Pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu sekilas tentang Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja yang membawa Mataram mencapai masa keemasannya. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Maka dari itu, Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Serangan pertama, tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, Tumenggung Bureksa memimpin pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia, di mana pada saat itu gubernur VOC dijabat oleh Jipikon. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompani VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah peperangan, pasukan Mataram lain berdatangan. Pasukan Mataram berusaha mengepung, tetapi kekuatan VOC dengan persenjataan lebih unggul dapat memukul balik pasukan Mataram. Tumenggung Bureksa pun gugur. Serangan pertama ini belum dapat berhasil mengalahkan VOC. Berlanjut ke serangan kedua. Tidak putus asa, Sultan Agung langsung mempersiapkan serangan kedua. Belajar dari pengalaman, ia meningkatkan jumlah kapal senjata dan makanan. Ia membangun lumbung beras untuk persediaan bahan makanan di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singranu, Ki Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. VOC mengetahui persiapan pasukan Mataram, sehingga di Tegal, VOC menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pantang mundur, dengan jumlah pasukan yang ada, pasukan Mataram berhasil menguasai dan menghancurkan benteng Hollandia. Lalu pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkannya. Terdengar berita bahwa Jipikon tewas dalam penyerangan itu yang terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan kondisi kritis, Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan senjata yang lebih baik dan lengkap, pasukan Mataram ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan kedua Sultan Agung juga mengalami kegagalan. Melemahnya kekuatan Mataram. Dengan kegagalan kedua penyerangan, pasukan Mataram membuat VOC semakin berambisi untuk memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah lain. Namun di balik itu, VOC tetap mengawasi gerak pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu Sultan Agung mengirim pasukan ke Palembang untuk membantu Raja Palembang menyerang VOC, tetapi di tengah jalan langsung diserang oleh VOC. Jiwa Sultan Agung untuk melawan dominasi asing di Nusantara tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Ia meninggal pada tahun 1645. Mataram pun semakin melemah dan dikendalikan oleh VOC. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.